Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insan Pilihan TV? Semoga sahabat selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah, yaitu kisah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus saudara satu susuan dengan Rasulullah. Dialah yang mempunyai julukan Asadullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi yang satu ini dikenal luas di tanah Arab sebagai pemuda cerdas, gagah, dan juga pemberani. Kehebatannya bermain pedang dan berkuda dikenal luas di masyarakat Quraisy. Bahkan di suku-suku sekitar Mekah di Jazirah Arab yang terdekat. Salah satu kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib ialah suka menyendiri di padang pasir sambil berburu. Pernah satu kejadian saat berburu, dia bertemu dengan gerombolan perampok yang ingin merampas hartanya. Para perampok itu mendekati Hamzah sambil berteriak agar Hamzah memberikan harta kepadanya. Namun, Hamzah yang pemberani tak gentar menghadapi para perampok itu walaupun seorang diri, berapapun jumlah lawannya. Di saat Hamzah menghunuskan pedang untuk melawan para perampok, ia berteriak lantang, "Rasakan pedangnya Hamzah!" Maka saat mendengar teriakan Hamzah, orang yang hendak merampoknya justru lari terbirit-birit karena mereka baru tahu bahwa yang ada di hadapannya ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib. Nama Hamzah semakin bersinar tatkala saat berburu dia berhasil membunuh seekor singa. Lalu hasil buruannya itu dikuliti dan diletakkan di pelana kudanya yang kemudian dibawa ke Mekah. Saat itu namanya semakin harum sebagai lelaki yang kuat dan pemberani, hingga banyak orang yang menggelarinya sang pemburu singa. Saat kecil, Hamzah mengenal betul akan pribadi keponakannya itu. Dikarenakan usianya yang tak jauh dari usia Nabi, Hamzah hanya terpaut 2 tahun lebih tua dari Nabi. Bahkan beliau adalah saudara sesusu dengan Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib selalu berusaha membela Nabi dari setiap orang yang mau menyakitinya. Oleh sebab itulah, pada awal mula penyebaran Islam, orang-orang tidak berani menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat ada orang ingin memeluk Islam dari luar suku Quraisy, beliau selalu mengawalnya hingga sampai ke rumah Nabi dengan selamat tanpa ada seorang pun yang berani menghalanginya. Padahal waktu itu Hamzah belum memeluk Islam. Kisah keberanian Hamzah sekaligus bukti kecintaannya kepada Nabi pernah ditunjukkan kepada Abu Jahal, di mana Abu Jahal adalah orang yang paling membenci Nabi karena ajaran Islamnya. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muttalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat pemburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dulu mampir di Ka'bah untuk melakukan tawaf. Dan sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umarah, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah
bahwa Abu Jahal bin Hisham telah memaki dan menyakiti keponakanmu itu, hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Usai mendengarkan panjang lebar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sampai di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Lalu, dengan gerakan yang cepat, ia lepaskan busur panahnya dan dihantamkan ke kepala Abu Jahal berkali-kali hingga jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad? Padahal aku telah menganut agamanya dan aku meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang, coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku, jika kamu berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpana oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang mengatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Kejadian inilah yang menjadi momen penting masuknya Hamzah memeluk Islam. Dia memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Ia ikut hijrah bersama Rasulullah dan sejak itu pula hidupnya dia baktikan untuk perjuangan Islam. Kecerdasan, keberaniannya dia tumpahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Begitu juga saat terjadi peperangan. Beliaulah yang berada di garisan pertama pasukan Islam hingga Nabi Muhammad SAW menjulukinya sebagai Asadullah, singa Allah, dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat, perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat lagi dielakkan. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Pada Perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tersebut secara gilang gemilang.
Dalam perang Badar, Hamzah adalah pejuang terdepan dalam mubarazah, yaitu perang tanding atau duel. Yang mana dalam perang tanding ini, Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dan sekaligus menang dalam duel tersebut. Masih banyak kisah lain dari kisah tentang keberanian seorang Hamzah radhiyallahu anhu. Namun, kisah tadi cukup meyakinkan kita tentang keberanian dan kehebatan beliau dalam membela serta memperjuangkan Islam. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya tibalah saatnya perang Uhud, di mana orang kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama dalam perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Di kemudian hari, ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa Uhud dengan air mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan kebebasan, aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak dengan cara Habasyiyah jarang sekali mereset, kata Wahsy. Dia menceritakan, ketika terjadi pertempuran, ku cari Hamzah dan ku incar dia. Kemudian kulihat dia di tengah-tengah orang banyak itu, seperti seekor unta kelabu sedang membabati orang dengan pedangnya. Lalu tombak ku ayun-ayunkan, dan setelah merasa pasti sekali arah sasaran, baru kulemparkan tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Hamzah dan keluar di antara kedua kakinya. Kubiarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu, kuhampiri dia dan kuambil tombakku itu. Lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana, sebab sudah tidak ada lagi tugas selain itu. Kubunuh dia hanya supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Dan sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terkenal dan paling pemberani. Pada perang Uhud itu, ia yang menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dia membunuh Arta bin Abdu Syurahbil dan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Setiap lawan dihadapinya dirobohkan dengan pedangnya, dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran, dengan tergesa-gesa Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantung Hamzah dan memakannya begitu saja sambil menari-nari. Tubuh Hamzah ditemukan Rasulullah SAW dalam keadaan tercabik-cabik. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku
daripada suasana sekarang ini. Setelah itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya. Satu persatu saat mensolatkan para syuhada, hal yang pertama adalah mengangkat jasadnya Hamzah dan diletakkannya di depan untuk disolatkan. Lalu dibawa jasad yang lain dan diletakkan di dekat jasad Hamzah dan mensolatkannya. Setelah selesai, lalu jasad itu diangkat, sedangkan jenazah Sayyidina Hamzah tetap di tempat, dan kemudian dibawa jasad yang lain, dan seterusnya satu persatu. Namun jenazah Sayyidina Hamzah masih tetap di tempat, sehingga bila dihitung Rasulullah SAW mensolatkan menjadi 70 kali, karena Rasulullah SAW mensolatkan para syuhada perang Uhud satu persatu, sedangkan untuk Hamzah sebanyak 70 kali sebagai penghormatan dan tanda cintanya terhadap pamannya yang telah mati syahid di medan perang. Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah mengatakan, dalam perang Uhud Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy, sampai pada suatu saat ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya, dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya, namun Hindun memuntahkannya kembali karena tidak bisa menelannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau sangat marah, dan Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 126. Ayat lain yang berkenaan dengan wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka diberi rizki. Surah Ali Imran ayat 169. Demikian sepenggal kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua betapa hebatnya keimanan para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang insya Allah sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.